Jubair, sahabat Ibnu Jubair At-Tabari. Wadhkuru, ingatlah wahai orang-orang Mekah, atau wadhkuru, coba diingat-ingat, karena Al-Quran pertama kali diturunkan terhadap orang-orang Arab ya, itu Mekah. Maka ada yang namanya surat Makkiyah atau yang disebut dengan surat Madaniyah. Kitab idza akhadallahu mitsaqan nabiyyin wa qala, sebetulnya Allah hendak memberikan penjelasan kepada umat manusia. Sesungguhnya ketika Allah menjelaskan dari nabi pertama sampai nabi terakhir baginda Rasulullah, perintahnya jelas. Jelasnya kenapa? Coba saling menguatkan. Nabi Adam membenarkan nabi-nabi yang lain. Bahkan Nabi Muhammad pun di masanya Nabiullah Adam alaihissalam itu sudah disinggung, bahkan viral. Ini Rasulullah itu sebelum Nabiullah Adam alaihissalam diciptakan, nurnya sudah Allah ciptakan terlebih dahulu. Kalimatnya itu laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflaq. Andaikan bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini, menurut Allah dalam hadis kursinya. Nah, ketika alam semesta ini terjadi dan Allah lah yang mewujudkan, maka kalimat zikir itu hayyum maujud. Hayyum maujud, hidup diadakan. Nah, itu repot tuh kalau kita tidak memahami ilmu kalam. Allah sifatnya hayyun, maha hidup, maujud, diwujudkan. Nah, ini bahaya ini. Maksudnya di situ semua makhluk Allah termasuk manusia di dalamnya merasakan wujudnya Allah, adanya Allah. Harusnya begitu. Maka hati-hati yang zikirnya mawujud, bisa keseleo nanti. Mendingan yang tadi yang mudah dipahami, dimengerti maknanya. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Tidak ada yang dituju kecuali Allah. La ma'budah, tidak ada yang disembah illallah kecuali Allah. Ketimbang hayyum baq, hayyum maujud, hayyum ma'bud. Karena di hayyum maujud itu nih, hati-hati nih, harus ada penjelasan yang detail. Kalau hayyun maha hidup, maujud yang diadakan, berarti Allah diadakan, bahaya. Tetapi di situ maksudnya la ilaha illallah hayyum maujud, maksudnya itu Allah wujudnya dirasakan oleh makhluk, seluruh makhluk, apalagi manusia yang lebih akal dan pikiran. Di situ tuh lainnya. La ilaha illallah hayyun wujud. Jangan sampai nanti bahasanya Allah itu seperti makhluk diadakan. Bukan itu maksudnya. Itu lebih dalam artinya. Tapi Pak Ustaz, ya. Kalau dulu kan emang kita sering kalau dikit pasti mengucapkan itu ya, cuman kan kita nggak memahami artinya, jadi ya ngikut-ikut aja gitu. Jadi kalau bahasa kita mah tidak mau banyak tanya, cukup yakin terhadap sejarah yang sudah ada. Karena dari dulunya nggak mungkin salah, pasti benar. Hanya yang jadi permasalahan itu adalah mau memahami atau tidak. Itu doang gitu. Kalau bahasa sekarang itu jangan sampai gagal paham atau pahamnya yang salah atau yang gagal. Nah, sekarang itu jangan sampai gagal paham atau pahamnya yang gagal. Nah, begitu dibolak-balik. Biasa
biasanya orang filsafat itu Rocky Gerung bikin puyeng orang. Mending kalau Rocky Gerungnya bicaranya tentang agama, tentang yang lain, repot ya. Nah, perihal baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu maka disebutlah ada Nurullah, ada Nur Muhammad. Itu tuh. Ada cahaya Allah, ada cahaya baginda Rasulullah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh alam semesta ini berasal daripada Nur Muhammad. Ya Allah ciptakan itu. Allah ciptakan dulu Nur Muhammad, baru diciptakan yang lain-lain. Maka setiap apapun yang terjadi dan kejadian terhadap setiap nabi pasti bersolawat kepada baginda Rasulullah, termasuk Nabiullah Adam alaihissalam yang terkenal dengan solawat Jibrilnya, termasuk Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh memohon kepada Allah agar umatnya ditenggelamkan semuanya kecuali yang iman diselamatkan, maka minta izin sama Allah, ya Rob, izinkan saya bertawaf di Mekah. Saat itu bukan Mekah ya, apanya Ka'bah sudah ada. Jadi apa tuh yang dibaca? Sholawat aja keliling. Allahumma sholli ala, kalau bahasa kita mah gitu. Kalau memang masih mengikuti mengikuti lanjutan daripada Nabiullah Adam, surah Jibril yang dipakai. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Surah Jibril itu. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Nah, gitu itu surah Jibril masih. Di redaksinya di macam-macam. Itu beda lagi tuh salawatnya. Macam-macam salawat. Silahkan mau salawat yang mana saja. Hebatnya bersolawat mau dalam keadaan apapun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika manusia bersalam-salam, kan ada tuh dalam hadis di kitab namanya Tamhul Ghafilin. Sebelum kita berzikir, sebelum kita berhadiah, sebelum kita macam-macam, salam-salam dulu. Kalau bahasa kita mah ya etika. Kita masuk rumah, assalamualaikum, awali dengan salam. Mau ada orang, mau nggak ada orang, nggak assalamualaikum. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah, itu kan salam. Disampaikan sama malaikat Jibril, ya Muhammad, padahal Nabi Muhammad udah nggak ada, udah wafat. Ya Muhammad, umatmu loh banyak mengucapkan salam untukmu. Sampaikan salam kalian sudah dijawab sama sampaikan kepada mereka Jibril bahwa salam umatku sudah aku jawab semuanya. Cuman kita nggak tahu. Luar biasa ya Rasulullah. Artinya bersolawat itu bukan berarti mengkultuskan baginda Rasulullah, lebih kepada menguatkan ketauhidan kepada Allah. Allahumma sholli, Allah sifatnya sholli, menurunkan rahmat, dan Nabi Allah baginda Rasulullah Nabi Muhammad menerima rahmat dari Allah. Enggak ada istilah mengkultuskan, enggak ada. Bahkan menaikkan ketauhidan orang bersolawat itu. Orang yang mengatakan bid'ah itu seolah-olah mengkultuskan. Seperti ya Rabbi bil Mustafa balil maqasid, ya Rabbi wahai Tuhanku bil Mustafa, seolah-olah bil Mustafa itu kepada Nabi Muhammad, tapi enggak dikulik, tidak dijelaskan, tidak dipahami. Banyak apa? Hanya larilah ke mantik badek layan. Banyak sababiyah baginda Rasulullah. Nah, gitu tuh. Ya Rabbi bil Mustafa, itu nama Nabi kita. Ya Rabbi bil, wahai Allah, bi-nya sababiyah Mustafa, manusia yang terpilih dipilih olehmu ya Allah gitu ya. Baligh maqasidana. Sababiyah. Makanya nyambung nanti dengan ayat wabtagu ilaihil wasilah. Ayo carilah oleh kalian wabtagu untuk sampai kepada bukan Allah, wasilah pelantara. Maka ada kalimat bil Mustafa, banyak sababiyah pelantara. Ke situ larinya.
Orang Muhammadiyah nggak nyampe ke situ. Iya. Main bid'ah mulu. Bid'ah terus dia. Wahabi nggak nyampe ke situ. Karena yang diartikannya secara literal saja, artinya tuh kepada gitu. Allah kepada, main kepada aja. Kayak setiap huruf Arab itu ada penjelasan tersendiri. Wow juga tidak semua dan ada istinaf, wow permulaan namanya. Wow atau kata sambung dalam alat gitu ya. Tuh. Itu kan bagus ya. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidan, maksud-maksudkan. Waghfir lana ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami. Mamadho yang sudah terlewat. Ya wasi'al karami wahai zat yang luas, yang maha karom, yang maha mulia. Gitu artinya. Memang kadang-kadang juga ya sholawat mau kenceng di speaker jam 2 siang. Majlis taklim mama gitu. Sholawat artinya maka tak jelas. Jadi kalau dipahami mah enak kalau dipahami. Kayak itu aja. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi. Sebetulnya kalau dipahami enak gitu. Enak. Istighfar apa itu namanya? Istighfarnya Abu Nawas. Abu Nawas bukan sembarangan orang itu. Waliyun min auliya itu. Kekasih daripada kekasih Allah. Waliyun di masa zamannya Raja Harun Ar-Rasyid ya. Kalau mau jadi Abu Nawas hebat tuh. Bagaimana caranya bisa nunggingin raja? Iya, ada aja di makalnya. Gimana? Orang-orang kan bisa hormat. Dia mau nyari cara. Bagaimana caranya mangkatin raja? Atau bikin ini dia. Bikin apa tuh namanya ini? Bikin kancing. Gede banget. Di sini dijahit sama dia. Laporan sama raja. Bayar aja. Bahkan kau pengen tahu kancing yang paling gede di alam dunia ini. Raja bingung. Emang ada kancing yang paling gede? Pengen tahu nggak? Atau pengen tahu aja atau pengen tahu banget kan gitu kalau saya sekarang. Ya, coba buktikan Abu Nawas mana kancing yang paling gede. Atau berbalik nih. Dipantatin raja. Hebat Abu Nawas. Hai, kemuliaan itu nggak ada apa-apanya. Kalau mulia di hadapan Allah baru hebat. Kalau mulia di hadapan manusia nol. Ya, mulia di hadapan Allah itu maksudnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ketakwaan yang muncul. Kalau ngaji tafsir mah begitu, kayak ngobrol. Ini adalah tafsir secara umum ya. Kemudian banyak di sini pendapat-pendapatnya nih. Satu ayat doang, satu juga belum selesai ini. Nih ada lagi pendapatnya siapa ini? Pendapatnya. Tadi Ibnu Jarir ya. Yang kedua waqala Juzaj. Ini tafsir ulama ya. Wadhkur ya Muhammad fil Quran. Wadhkur. Sebutkan wahai Muhammad dalam Quran, idza akhadallahu mitsaqan nabiyyin, ketika Allah mengambil janji, mengambil sumpah, mengambil suatu apa tuh namanya ikatan terhadap seluruh para nabi. Wal maksud dan maksud dalam ini ayat anallah sesungguhnya Allah akhadha ketika mengambil, menarik atau bahasanya melantik lah gitu. Melantik ketika mitsaq minan nabiin, semua para nabi khosan secara khusus qabla ayyubaligu, sebelum mereka sifatnya tabligh menyampaikan risalah-risalah Allah kitabillah dan risalah Allah terhadap hamba-hambanya Allah ayyusadiqoh, hendaknya mereka mampu secara meyakinkan
tali temali satu dengan yang lainnya saling membenarkan. Nabi Adam membenarkan terus, Nabi Idris, Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim terus saling membenarkan tuh. Runut di dalam kitabnya, saling, seperti Al-Quran menyebutkan sejarah semuanya sampai kepada baginda Rasulullah. semua. Runut. Itu kan Nabi ada berapa ratus gitu maksudnya. Ya. Tapi kalau kitab yang kita wajib ketahui ada 4 itu. Iya. Kalau seluruh para nabi itu jumlahnya ada 124.000. Yang wajib kita ketahui 25. Para utusan yang diutus menyampaikan, karena kalau yang namanya nabi itu tidak ada kewajiban menyampaikan. Tapi kalau rasul wajib menyampaikan. Kalau rasul dipastikan nabi. Tapi kalau nabi belum tentu rasul. Itu maksudnya. Nah, dari 313 para rasul, 124.000 diseleksi oleh Allah menjadi rasul 313. Makanya kalau ayat kursinya dibaca 313 bagus tuh buat ngusir jin santet ya. Semua rasul-rasul itu punya kitab suci. Semua rasul punya kitab suci, tetapi kitab sucinya berkaitan bertumpu pada yang 4 tadi. Jadi nih, contoh Nabiullah Adam, kitabnya dikasih kita bukan kitab suhuf namanya, suhuf Nabiullah Adam alaihissalam. Nabi Fis nggak disebutin tuh Nabi Fis. Sebelum Nabi Idris Nabi Fis dulu, anaknya Nabi Adam. Nah itu yang jadi rasul, dikasih 30. Nabiullah Adam 10. Ini berapa tadi? 30. Kemudian, nah itu terus dari termasuk terus pakainya suhuf Nabi Adam. Tapi nanti ketika Nabi Fis dilahirkan, Nabi Adam wafat, kemudian muncul Nabi Fis, maka yang tadi 10 disempurnakan di situ, masuk. Kemudian ke Nabiullah Ibrahim langsung itu. Jadi Nabi Nuh juga menggunakan kitab suhuf Nabiullah Adam dan suhuf Nabiullah Fis alaihissalam. Nabi Fis nggak disebutin dalam yang 25 nggak disebutin. Kemudian dari Nabi Adam, Nabi Fis dikumpulkan di Nabi Ibrahim. Nah termasuk anaknya Nabi Ibrahim. Nah dia membawakan itu seperti Nabiullah Ishak, Nabiullah Ismail. Nah itu yang disampaikan itu risalahnya, kitabnya. Kitab atau suhuf yang ada diberikan oleh Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kapan itu adanya kitab? Nabiullah Musa alaihissalam dimulai. Barulah namanya kitab. Seluruh suhuf 100 jumlahnya, 100 tuh jumlahnya, 60, 10, 30. Yang 60 Nabiullah Ibrahim, 10 Nabi Adam, Nabi Fis 30. Tambah 60 jadi 100 suhuf kumpul di kitab Taurat. Syariatnya semua bertumbuh kepada kitab Taurat. Taurat itu membawai banyak. Nabiullah Musa tuh alaihissalam, termasuk Nabi Harun tuh, adiknya Nabiullah Musa alaihissalam. Termasuk juga Nabiullah Musa, Harun, Zulkifli. Nah, Zulkifli. Nah, itu juga sama. Bukan Zulfadli. Kalau Zulfadli ada nih orangnya. Zulkifli masih menggunakan kitab Taurat. Nah, kitab Taurat karena sudah beberapa generasi maka disempurnakan di dalam kitab Zabur, Nabi Daud. Termasuk Nabi Sulaiman juga kitabnya kitab Nabi Daud yang dipakai. Zabur, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya. Tuh. Nah itu kitabnya ke sana semua.
Ketika turun Nabiullah Isa alaihissalam, maka barulah kitab apa itu? Kitab Injil. Kitab Injil. Setelah Injil ke Nabi Muhammad itu jaraknya 620 tahun. Lama. Lumayan. 620 tahun itu barulah Nabiullah kita tuh mendapatkan wahyu Al-Quran. Seluruhnya disempurnakan dalam Al-Quran. Harusnya nih sekarang nggak ada Taurat, nggak ada Injil, nggak ada Zabur, nggak ada Suhuf, pakainya Al-Quran. Karena sudah Allah sempurnakan di dalam Al-Quran. Al-Maidah ayat 3, kan? Al-Maidah ayat 3 itu yang suka dinyanyikan sama Ustaz Jupri. Iya. Hafal ayatnya. Insya Allah. Apa itu ayat? Lupa. Ustaz Jupri mah bahaya dilupain mulu ya. Lupa. Al-yauma akmaltu lakum dinakum ajma'tu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam. Itu saat kapan itu Rasulullah menerima Al-Maidah 3? Saat wukuf, saat melaksanakan ibadah haji wada. Rasulullah dalam hidupnya itu melaksanakan ibadah haji hanya satu kali itu, penaklukan kota Mekah. Idza jaa nasrullah wal fath, penaklukan kota Mekah. Maka nggak lama dari idza jaa nasrullah itu turun, nggak lama wukuf di Madinah, wukuf di Arafah, turunlah al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamaku. Sempurna agama. Saat itu semua umat Islam senang, para sahabat girang. Wah, alhamdulillah ya Allah, agama kita sudah sempurna, disempurnakan olehmu ya Allah. Oh, girang semua. Yang nangis hanya satu. Siapa yang nangis? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang lain gembira, ya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nangis. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu luar biasa. Kalau bahasa sekarang itu sufiah muncul. Cikal bakal sufiah itu munculnya dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Orang-orang gembira menangis. Ditanya sama dia, wahai mertuaku, kan mertua